Assalamualaikum, halo Komania, kembali lagi di channel YouTube Koperasi Mahasiswa Giri Widakarta UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya perkenalkan, aku Arin Widya Pramesti dari Subbidang Humas dan Gerakan. Pada episode podcast kali ini, kita akan mengusung tema mengenal ketua bidang. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama dua narasumber kita, yaitu Kak Berliana dan Kak Heni. Halo, selamat siang Kak Berliana dan Kak Heni. Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua juga dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan jangan lupa tetap taati protokol kesehatan. Oh iya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, silakan Kak Berliana dan Kak Heni memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Nama aku Berliana Filiandeta dari jurusan Akuntansi Angkatan 2019. Jabatanku di Kopmas sekarang ini menjadi Kepala Bidang Keuangan periode 2021-2022. Silakan Kak Heni. Ya, halo Kopmania. Perkenalkan, namaku Heni Ariska Anggreni, jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019. Jabatanku saat ini sebagai Ketua Bidang Administrasi dan Umum. Oke, Kabid Keuangan dan Kabid Administrasi Umum. Bisa dijelasin secara singkat mengenai bidang masing-masing, tugasnya itu ngapain aja ya? Oke, aku mau jelasin secara singkat apa saja sih yang akan dilakukan bagian keuangan di Kopmas UPN Giri Widakarta. Jika nanti kalian masuk di bagian keuangan itu ada 4 pilihan. Yang pertama itu staf pencatatan dan dokumentasi. Dan tugasnya itu mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran, terus membuat berbagai laporan seperti laporan keuangan bulanan, laporan keuangan 3 bulan, dan masih ada beberapa lagi. Terus yang kedua itu staf cash inflow, dan tugasnya itu sebagai perantara jika ada bidang yang membutuhkan dana, terus memantau aktivitas masuk yang berkaitan dengan rekening, terus membuat laporan aktivasi pemasukan. Terus yang ketiga, staf cash outflow yang tugasnya itu mencatat setiap adanya transaksi pengeluaran di Excel maupun di buku, terus mengolah dan menyimpan bukti dan nota transaksi yang keluar, terus membuat laporan aktivasi pengeluaran. Yang keempat itu ada staf penjamin simpanan yang tugasnya itu membuat rekapitulasi pembayaran simpanan wajib per bulan dan memberi poin, terus membuat rekapan anggota yang terkena rasionalisasi dan juga mencatat simpanan pokok. Oke. Bisa dilanjut Kak ini dari bidang? Ya, untuk di bidang administrasi dan umum ada 3 pilihan staf bidang. Yang pertama ada staf inventaris, yaitu bagian pengecekan inventaris selama 3 bulan sekali dan pengadaan inventaris yang tidak layak pakai. Yang kedua ada staf kerumah tanggaan, yaitu pembuatan surat dan LPC kegiatan, perubahan korespondensi dan penyuluhan administrasi dan umum. Yang ketiga ada staf pengarsipan, yaitu pengarsipan surat masuk dan keluar, melakukan rasionalisasi dan pendaftaran anggota baru. Oke, jadi tugasnya itu beragam, lalu pasti ilmu dan pengalamannya pasti bermanfaat. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian ini selama jadi kabid, hal apa aja yang bikin kalian suka gitu atau dukanya? Apa ya nggak enaknya itu pas awal-awal jadi ketua bidang sih, kan soalnya ketua bidang itu harus paham semua tugas materi keuangan dan harusnya bertanggung jawab atas semua laporannya. Nah pas awal-awal itu sempat bingung harus mau ngapain dan aku harus gimana gitu. Terus aku tanya sama kakak pengurusnya, itu tanya yang dulunya megang keuangan. Terus enaknya itu sekarang lebih paham mengenai tugas-tugas bidang keuangan. Jadi tugasnya dari penjamin simpanan, tugasnya dari staf cash outflow, inflow, sama pencatatan. Kalau versi kayak ini, suka dukanya? Iya, untuk suka dukanya tadi hampir sama ya, sama mengenai untuk sukanya kita banyak lebih belajar administrasi yang lebih benar, karena administrasi kan kelihatannya hanya surat menyurat gitu aja tanpa tahu kayak model penulisan yang benar itu bagaimana. Nah dari sini kita bisa belajar penulisan surat menyurat yang benar. Oke, jadi antara suka maupun dukanya bisa dibilang cukup balance. Tapi nggak apa-apa, yang paling penting kalian itu dalam ngejalaninnya harus tetap enjoy
nikmati aja prosesnya. Nanti akan sampai ke akhir pengurusan juga. Jadi nggak usah terlalu bingung atau dibuat pusing gitu. Oke, oh ya kalian itu dulu pernah nggak sih jadi kabid di organisasi lain gitu mungkin? Sebelumnya kalau aku tuh belum pernah jadi ketua bidang di organisasi lain. Ya baru ini jadi ketua bidang di Kopma. Kalau Kak Heni? Iya, kalau aku sendiri belum pernah menjadi ketua bidang, ya baru kali ini juga karena ya baru Kopma aja yang aku ikuti organisasinya. Oh iya, jadi kalian ini sama-sama pengalaman baru buat jadi kabid, termasuk tantangan baru dong. Terus sejauh ini hal apa aja yang udah dilakuin sama bidang kalian? Ada nggak sih inovasi proker baru gitu yang di kepengurusan kemarin itu nggak ada, terus akan direalisasikan pada kepengurusan saat ini? Kalau sejauh ini aku sama temanku satu tim itu sepakat ingin fokus ke program kerja yang ada dulu. Karena masih ada beberapa hal yang harus dipelajari lebih dalam agar meminimalisir kesalahan data di kemudian hari. Terus dulu tuh pernah sempat ada rundingan sama satu tim bahas ingin bikin acara pembelajaran buat anggota Kopma yang ingin banget belajar di bidang keuangan. Jadi nanti di situ kita membahas tugas pencatatan dokumentasi, tugasnya dari cash outflow, cash inflow, sama tugas penjamin simpanan. Nanti bisa lewat WhatsApp group atau Meet. Sebenarnya ini tugasnya ini udah dulu tuh udah ada. Cuman kalau menurut saya itu kurang maksimal karena cuman di WhatsApp group aja. Nah sekarang kan pinginnya itu lewat Meet atau Zoom. Jadi bisa interaksinya itu bisa langsung gitu. Ya, betul. Kalau dari bidang admin, oh ya ada tambahan Kak? Ya sebentar belum selesai. Oke. Terus tapi kalau saat ini aku sebagai ketua bidang itu tidak ingin memberatkan tugas satu tim dulu. Nanti kalau misal teman satu tim itu udah dirasa sudah paham dengan tugas-tugasnya, insya Allah acara pembelajaran buat anggota Kopma yang ingin belajar di bidang keuangan akan dijalankan. Oke. Selanjutnya dari bidang admin. Ya, kalau dari bidang administrasi dan umum masih sama, ingin menjalankan proker yang ada. Dan untuk saat ini kita masih fokus di pendaftaran anggota. Dan untuk proker yang penyuluhan dulunya ada maksudnya di kepengurusannya lama itu ada, tapi kita belum terrealisasikan dan akan kita realisasikan di tahun ini setelah adanya follow up di Sarkop. Oke, semoga proker tersebut nantinya bisa berjalan dengan lancar ya. Oh ya, kalian itu boleh cerita nggak gimana kalian itu kisah awal mula sampai sekarang jadi kabid? Gimana ya? Dari aku memang ingin banget jadi pengurus Kopma, cuman kan awal kita jadi mahasiswa baru kan nggak tahu ya caranya biar bisa jadi pengurus itu gimana. Terus pas itu aku ikut Diksar, nah kan di grup itu kan ada KKSP-nya. Nah terus aku tanya ke KKSP-nya tuh lewat chat pribadi, tanya, Kak syaratnya pengen jadi pengurus itu gimana ya? Terus dijawab sama kakaknya itu, kamu harus ikut Diksar, Dikmen, Dikdut. Terus kamu juga harus aktif di kegiatan-kegiatan Kopma lainnya, kayak magang atau jadi panitia acara Kopma. Karena nanti di situ bisa menambah poin keaktifanmu. Nah dari situ aku mulai aktif ikut-ikut kegiatan Kopma. Dan pas dibukanya calon pengurus baru itu, aku langsung milih bidang keuangan dan aku menjawab semua pertanyaan yang ada di Siskom. Terus pas itu nggak ada pikiran untuk jadi ketua bidang dan ternyata itu hasilnya itu aku jadi ketua bidang dan itu dicat sama Bayi Haki pagi-pagi dan ditanya, kamu siap nggak jadi ketua bidang keuangan? Awalnya sih kan takut ya, kan seperti apa tugasnya, terus harus ngapain di situ. Terus ya udah aku jawab, aku mau tapi aku takut. Ya kayak takut tapi mau gitu loh. Terus kan dibalas sama Bayi Haki lagi, nggak usah takut, nanti ada yang bantu kok.
Terus ya udah aku jawab bismillah aku mau. Ya gitu deh ceritaku jadi ketua bidang. Jadi awalnya tuh kayak kurang pede, kayak nggak yakin gitu ya. Tapi Pak Haki sebagai ketum bisa meyakinkan Kak Berliana. Ya. Oke, bisa dilanjut. Versinya Kak ini gimana nih ceritanya? Ya, kalau versiku aku dulu kan ikut kepanitiaan ya waktu makrab, dan itu pun aku menjabat sebagai sekretaris. Nah, dari situ aku bisa belajar banyak mengenai surat menyurat yang benar, kayak penulisannya juga. Nah, waktu magang pun aku juga ditempatkan di bidang administrasi dan umum. Waktu pendaftaran menjadi pengurus, aku pun sangat minat sekali gitu di bidang administrasi. Nah, dari situ aku juga milih dan nggak tahu tiba-tiba dipilih aja jadi ketua bidang. Jadi kalian itu terpilih di bidang yang kalian minati, cuman nggak kepikiran kalau sampai jadi kabid gitu ya? Ya, betul. Ya, nggak nyangka banget berarti. Oh ya, kalau jadi kabid itu ada nggak sih ketentuan atau persyaratan khususnya? Kalau untuk persyaratan khusus itu jadi ketua bidang itu nggak ada. Aku tanya ke kakak pengurus yang lama itu juga nggak ada. Mungkin pengurus lama itu melihat dari poin keaktifan dari diri kita masing-masing, itu dari ikut magang atau ikut maksudnya kegiatan-kegiatan Kopma gitu. Iya, bener juga sih. Gimana Kak, ini ada tambahan mungkin? Ya, kalau dari bidangku sendiri juga nggak ada ketentuan. Yang penting niat gitu. Sama ya tadi aktif di setiap kegiatan. Mungkin itu akan menambah poin kalian untuk jadi ketua bidang. Oke, jadi waktu magang itu juga dilihat ya, mana yang aktif dan dalam mengerjakan poker-poker itu kelihatan cekatan gitu dan tanggung jawab. Oke, yang terakhir nih, apa pesan atau harapan buat anggota Kopma lainnya yang nantinya akan lanjut ke kepengurusan dan ingin menjadi kabid seperti kalian? Baik, pesan dari aku buat anggota Kopma yang nantinya ingin melanjutkan kepengurusan dan ingin menjadi ketua bidang apapun yang kamu pilih, itu yang pertama, kamu harus perhatikan materi-materi di setiap diksar, dikmen, dikdut. Terus, karena di situ ada ilmu yang bisa kamu pelajari mengenai koperasi dan bagian-bagiannya. Terus yang kedua, kamu jangan malu untuk bertanya kepada kakak-kakak pengurus mengenai bidang yang ingin kamu pilih, karena itu sangat penting juga agar kamu tidak kaget pada saat ditempatkan di bidang itu. Terus yang ketiga, jika kamu sudah menjadi seorang ketua bidang, kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu pilih dan kamu harus bekerja sama dengan tim satu bidangmu. Dan apabila kamu masih bingung mengenai job spec bidangmu, jangan sungkan untuk bertanya kepada pengurus lama, karena pengurus lama itu pasti akan membantu kamu sampai kamu bisa. Itu pesanku buat teman-teman yang ingin melanjutkan kepengurusan atau ingin jadi ketua bidang. Jadi semangat ya. Semangat. Dari Kak Heni? Ya, aku hanya ingin menambahi aja ya. Soalnya tadi kan udah diborong semuanya sama Kak Berliana untuk pesan-pesannya. Untuk waktu magang, kalian kan ditempatkan di bidang misalnya admin. Nah, itu usahakan selalu menekuni bidang tersebut. Kalau memang kalian ingin menjadi kabid di bidang admin dan selalu koordinasi dengan teman yang lain. Terkhusus jika kalian menjadi kabid, itu usahakan selalu koordinasi dan memberitahu tugas dan apapun kepada anggota, dan semoga kepengurusan yang baru bisa lebih menginovasi dan menciptakan proker yang bisa mengembangkan Kopma GWK. Amin. Semoga nanti di kepengurusan yang baru banyak inovasi proker-proker. Oke, dan jangan lupa saat urusan nanti tetap jaga dan jalin komunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi.
Sekian episode podcast kali ini. Terima kasih Kak Firliana dan Kak Eni. Sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Kopma. Bravo, bravo, bravo. Bravo.